Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang haus sakti. Haus sakti atau yang biasa disebut dengan hak zakat. Hak zakat itu adalah hak yang dalam keadaan sukun yang ditambahkan pada akhir kalimat. Dan hal ini hukumnya terdapat beberapa macam. Kita mulai dari hukum yang pertama, yaitu jaiz atau juga dikatakan dengan jawaz. Artinya boleh. Boleh menambahkan hak zakat pada akhir kalimat, boleh juga tidak. Hal ini manakala terdapat pada fiil mu'tallam, di mana pada lam fiilnya berupa huruf ilat. Fiil mu'tallam yang dapat diberi tambahan dengan hak zakat ini manakala fiil tersebut dalam keadaan jazm, artinya ketika fiil itu dimasukin oleh amil jazm, atau dalam keadaan mabni yang tanda kemabniatnya dengan membuang huruf ilat. Jadi ketika dalam keadaan jazm ataupun dalam keadaan mabni, fiil mu'tallam tersebut membuang lam fiilnya yang berupa huruf ilat. Kita ambil contoh seperti lafaz yu'ti. Yu'ti ini adalah merupakan fiil mu'tallam, di mana lam fiilnya berupa huruf ilat ya. Manakala lafaz yu'ti di sini dalam keadaan jazm, yaitu dimasukin oleh amil jazm, maka lafaz yu'ti di sini akan dijazmkan dengan cara membuang huruf ilat sehingga menjadi lam yu'ti. Dalam keadaan semacam inilah boleh ditambah dengan hak zakat di akhir fiil tersebut sehingga menjadi lam yu'ti. Inilah yang dimaksudkan dengan hak zakat, hak yang diletakkan di akhir kalimat. Sebagai tambahan informasi bahwa hak zakat ini diletakkan di akhir kalimat manakala kalimat tersebut dalam keadaan waqaf. Jadi manakala tidak dalam keadaan waqaf, maka tidak diletakkan hak zakat tersebut. Jadi manakala lafaz lam yu'ti di sini dalam keadaan wakaf atau diwakafkan, maka di sini diperbolehkan ditambah dengan hak zakat sehingga bacaannya lam yu'ti. Atau contoh yang lain seperti lafaz yad'u atau juga lafaz yakhsha. Yad'u atau yakhsha ini juga termasuk dari fi'il mudhari' yang mu'tallam, di mana lam fiilnya berupa huruf ilat. Ketika lafaz yad'u atau yakhsha di sini dimasukin oleh amil jazm, katakanlah di sini amil jazmnya berupa lam, maka yakhsha atau yad'u ini dijazmkan dengan cara membuang huruf ilat yang ada yang posisinya berada pada lam fiil. Pada posisi lafaz lam yad'u atau lam yakhsha di sini dalam keadaan waqaf, maka di sini boleh diberi hak zakat dan boleh pula tidak. Manakala diberi hak zakat maka akan menjadi lam yad'u dan juga lam yakhsha. Lam yad'u, lam yakhsha. Hak yang ada di akhir dalam keadaan sukun inilah merupakan hak zakat. Ini contoh yang berupa fi'il mudhari' yang dalam keadaan jazm. Selanjutnya contoh fi'il mu'tallam yang dimabnikan dengan cara membuang huruf ilat yang dalam hal ini berupa fi'il amar. Contohnya seperti lafaz a'ta, a'ta yu'ti a'ti. A'ti mengikuti wazan af'il. Ini adalah bentuk daripada fi'il amar yang mu'tallam. Karena memang ini adalah berupa fi'il amar, maka hukumnya pun harus dimabnikan dan tanda kemabniannya adalah dengan membuang huruf ilat sehingga yang tersisa adalah lafaz a'ti. Dalam keadaan semacam ini boleh diberi hak zakat sehingga menjadi a'ti. Ini pun manakala dalam keadaan waqaf. Contoh yang lain seperti lafaz uzu.
Uzu ini juga fi'il amar yang mu'talam dan hukum kemabniannya adalah dengan membuang huruf illat yang ada, dan ketika diwakafkan boleh diberi hak sakat sehingga menjadi uzu. Ini adalah keberadaan hak sakat yang dihukumin jaiz, yaitu boleh diberi, boleh juga tidak. Kemudian yang kedua adalah dihukumin wajib. Artinya wajib diberi hak sakat. Dan hal ini terletak pada kalimat fi'il yang telah mengalami proses iklal, di mana setelah dilakukan proses iklal, huruf yang ada pada fi'il tersebut hanya tersisa satu huruf atau tersisa dua huruf, namun salah satu huruf ini merupakan huruf ziyadah. Jadi huruf yang asli hanya ada satu, sementara satunya hanyalah merupakan huruf tambahan saja. Dalam keadaan semacam ini, pada akhir fi'il tersebut wajib untuk diberi hak sakat. Contohnya, bentuk fi'il amar dari lafadz ki. Ki ini berasal dari fi'il madi yang berupa wako. Wako yaki, bentuk fi'il amarnya adalah ki. Lafadz ki ini pada asalnya adalah iuki. Iuki mengikuti wazan if'ail. Setelah dilakukan proses i'lal, lafadz iuki ini pada akhirnya akan menjadi ki. Prosesnya adalah lam fi'il yang berupa huruf illat ya di sini dibuang karena memang merupakan tanda kemabnian dari fi'il amar, sehingga tersisalah lafadz iuki. Selanjutnya waw di sini diganti dengan huruf ya karena waw ini dalam keadaan sukun dan terletak setelahnya harkat kasroh, sehingga iuki akan berubah menjadi iki. Selanjutnya hamzah wasol di sini dibuang karena memang dalam penggunaan tidak menyertakan hamzah wasol, maka tersisalah huruf ya dan qaf. Karena ya di sini dalam keadaan sukun, maka ya ini pun dibuang karena awal dari kalimat tidak boleh diawalin dengan huruf yang sukun, maka tersisalah huruf ki saja. Dalam keadaan semacam inilah maka wajib untuk diberi hak sakat sehingga menjadi ki. Begitu juga dengan lafadz ai. Ai ini pada asalnya adalah wa'a. Wa'a ya'i. Pada asalnya adalah iu'i. Prosesnya sama dengan lafadz ki, di mana iu'i ini pada akhirnya akan berubah menjadi i. Lafadz i ini hanya tersisa satu huruf saja, sehingga di sini pun wajib untuk diberi hak sakat sehingga menjadi ai. Begitu juga dengan lafadz ro. Ro ini juga merupakan bentuk fi'il amar. Asalnya adalah ir'ai, yang ketika dilakukan proses i'lal pada akhirnya akan berubah menjadi roh. Karena memang hanya tersisa satu huruf saja, maka wajib untuk diberi hak sakat sehingga menjadi roh. Ini contoh dari kalimat fi'il yang setelah dilakukan proses i'lal, hurufnya tersisa satu saja. Selanjutnya contoh dari kalimat fi'il yang setelah dilakukan proses i'lal, maka tersisa dua huruf, di mana dari dua huruf ini satu berupa huruf asli dan satunya berupa huruf tambahan. Contohnya seperti lafadz yauki. Yaukiu mengikuti wazan yaf'ilu. Lafadz yaukiu ini ketika dilakukan proses i'lal maka akan berubah menjadi yaqi. Selanjutnya ketika lafadz yaqi di sini dalam keadaan jazm karena dimasukin oleh amil jazm, maka lafadznya akan berubah menjadi lam yaqi dan tersisa dua huruf saja, di mana huruf qaf ini adalah huruf asli dan huruf ya ini adalah huruf tambahan yang berupa huruf mudhora'ah. Maka dalam keadaan semacam ini wajib untuk ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi lam yaqi. Contoh yang lain seperti lafadz yar'a.
Yar'a ini adalah bentuk dari fi'il mudhari' mengikuti wazan yaf'alu, dan ketika dilakukan proses i'lal akan berubah menjadi yara. Selanjutnya, yara di sini ketika dimasukin oleh amil jazm lam maka akan tersisa menjadi yara, 2 huruf saja, di mana 1 huruf asli dan satunya lagi berupa huruf tambahan. Dalam keadaan semacam inilah maka wajib untuk diberi hak sakat sehingga menjadi yarah, lam yarah. Jadi ketika kalimat fi'il telah dilakukan proses i'lal hanya tersisa 1 huruf atau tersisa 2 huruf, di mana satunya adalah berupa huruf asli dan satunya berupa huruf ziyadah, maka dalam keadaan semacam itu wajiblah diberi tambahan berupa hak sakat di akhir kalimatnya. Namun menurut sebagian ulama nahwu, untuk kalimat fi'il yang setelah dilakukan proses i'lal hanya tersisa 2 huruf saja, sebagaimana lafaz lam yaki ataupun lam yaro, ini tidak wajib untuk diberi hak sakat, namun sifatnya hanya jaiz saja. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi waman taqi, atau juga walam aku. Lafaz taqi dan lafaz aku ini sama-sama berupa kalimat fi'il yang setelah mengalami proses i'lal hanya tersisa 2 huruf saja, di mana salah satunya adalah berupa huruf asli dan satunya adalah berupa huruf zaidah. Namun di sini tidak diberi tambahan hak sakat. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama, ketika sudah tersisa 2 huruf maka tidak wajib untuk diberi hak sakat, namun sifatnya hanya jaiz saja. Boleh ditambah hak sakat, boleh juga tidak. Namun menurut kesepakatan ulama, jumhur ulama, manakala dalam keadaan wakaf, hal ini pun wajib untuk ditambah dengan hak sakat, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa hukum daripada hak sakat itu ada 2. Ada kalanya dia itu wajib dan ada kalanya dalam keadaan jaiz saja. Namun hal tersebut hanya terjadi manakala berada di dalam keadaan wakaf, sehingga dalam keadaan seperti itulah muncul hukum wajib untuk diberi hak sakat ataupun hanya boleh-boleh saja. Lalu apa fungsi daripada ditambahnya hak sakat? Tujuan ditambahnya hak sakat ini adalah untuk menetapkan harkat i'rab daripada kalimat tersebut, di mana sebagaimana dalam kaidah dasar wakaf, manakala suatu kalimat dalam keadaan wakaf maka huruf akhirnya pun harus dalam keadaan sukun. Seperti lafaz khalidun, huruf akhirnya di sini berharkat dhammah, namun ketika lafaz Khalid ini dalam keadaan wakaf atau dibaca wakaf, maka harkat ini pun akan diganti menjadi sukun sehingga dibaca Khalid. Sehingga ketika disukunkan, maka harkat tanda wakafnya di sini tidak tampak atau disembunyikan oleh sukun tersebut. Oleh karena itu, dengan keberadaan hak sakat, maka tanda wakaf itu pun bisa ditampakkan atau ditetapkan. Hak di sini disebut dengan hak sakat karena memang di dalam penggunaannya hak ini ada ketika dalam keadaan wakaf. Dan wakaf itu artinya berhenti untuk diam. Oleh karena itu ini disebut dengan hak sakat. Sekalipun hak tersebut bukanlah merupakan akhir dari suatu kalimat. Demikianlah gambaran dari hak sakat. Berikut dengan hukum-hukum keberadaan dari hak sakat tersebut pada akhir kalimat. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.